Perkenalkan, nama saya William dengan NIM 05451161, Prodi Sistem Informasi UT Purwokerto. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data dengan soal sebagai berikut. Nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Lalu untuk yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Di sini saya telah membuat dua kelas, yaitu DFS Java dan BFS Java. Langsung saja kita mulai.
Sekarang, saya akan menjelaskan tentang program TNS. Pertama, kita lihat dulu untuk kode DFS di bagian awal program sini. Saya mendefinisikan sebuah graf menggunakan struktur list integer. Setiap indeksnya melambangkan sebuah node. Misalnya indeks 0 berarti node A1, indeks 1 berarti A2, dan seterusnya. Contoh di sini, node A1 berhubung dengan A2 dan A6. Node A2 berhubung dengan A1, A3, dan A7. Dan seterusnya mengikuti struktur agency yang sudah saya buat. Selanjutnya, di bagian main di sini, saya menentukan target yang ingin dicari, yaitu node ke-7. Ini, pencarian dimulai dari node 0 atau A1. Program memanggil fungsi DFS dengan parameter node awal, lalu target yang dicari, lalu array visit untuk menandai node mana saja yang telah dikunjungi. Dan yang terakhir, list path untuk menyimpan jalur yang telah dilalui. Sekarang kita masuk ke bagian utama fungsi DFS. Di dalam fungsi ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menandai node sekarang sebagai visited, menambahkan node tersebut ke dalam path, dan menampilkan bahwa node tersebut sedang dikunjungi. Jika node sekarang adalah targetnya, maka algoritma berhenti dan akan mencetak jalur pencariannya. Namun, jika belum sama dengan target, DFS akan mencoba masuk lebih dalam ke tetangga pertama yang belum dikunjungi. Inti dari DFS sendiri adalah pencarian dilakukan dengan cara menelusuri satu cabang sedalam mungkin sebelum kembali ke titik sebelumnya. Setiap kali kita memanggil DFS secara recursive, saya membuat salinan path sebelumnya agar setiap percabangan tidak saling mengganggu. Pada akhirnya, jika target tidak ditemukan, di seluruh percabangan, DFS akan mengembalikan nilai false. Kita akan beralih ke program BFS. Struktur graf yang digunakan masih sama, yaitu A1 sampai dengan A8, hanya saja cara kerjanya yang berbeda. BFS di sini mencari node berdasarkan urutan melebar, atau level per level. Pada BFS, saya menggunakan queue di sini, yaitu struktur data antrian, lalu ada array visited, dan yang terakhir ada parent, untuk merekonstruksi jalur. BFS dimulai dari node 0 atau A1. Node ini dimasukkan ke dalam queue. Selanjutnya, BFS bekerja dalam siklus sebagai berikut. Mengambil elemen pertama dari queue, lalu mengecek apakah node tersebut adalah target, dan jika belum, kita masukkan semua tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam queue atau antrian. Berbeda dengan DFS yang menyelam sampai ke dalam, BFS malah mengunjungi node-node pada level yang sama terlebih dahulu, sehingga jalur yang ditemukan BFS biasanya lebih pendek dibandingkan DFS. Setelah target ditemukan, jalur pencarian kita akan direkonstruksi dari parent dan kemudian dicetak. Perbedaan cara kerja DFS dan BFS adalah 1. DFS di sini menelusuri jalur sedalam mungkin, yang dimana cocok untuk eksplorasi struktur pohon atau graf yang sangat mendalam. Sementara BFS menelusuri graf secara melebar, yang dimana cocok untuk mencari jarak terpendek dalam graf yang tak berbobot. Lalu, DFS menggunakan rekursi, sedangkan BFS menggunakan queue. Dan yang terakhir, DFS jalurnya bisa panjang dan tidak selalu optimal, sedangkan BFS memberikan jalur paling pendek. Sekian penjelasan saya tentang DFS dan BFS. Kurangnya saya minta maaf, dan terima kasih.